Di balik tumpukan sampah dan gerobak tua, tersembunyi takdir besar yang tak pernah disangka. Seorang kakek pemulung menemukan bayi misterius, dan sejak saat itu, hidupnya berubah total. Tapi benarkah bayi itu hanyalah manusia biasa? Ataukah titipan dari alam gaib? Dan suatu ketika tiba-tiba Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan datang untuk mengambilnya. Bagaimana akhir kisah ini? Mari kita simak cerita lengkapnya. Angin dengan lembut melambai pada hari itu. Di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang kakek tua bernama Kamto. Usianya hampir mencapai 80 tahun. Tubuhnya kurus, rambutnya telah memutih, dan langkah kakinya sudah terlatih oleh waktu. Setiap hari, Kamto berjalan menyusuri jalanan desa dengan sebuah karung lusuh tergantung di pundaknya, mengumpulkan barang bekas yang bisa dijual demi sekadar bertahan hidup. Desa tempat Kamto tinggal masih sangat mempercayai mitos dan cerita turun-temurun. Namun sayangnya, hati penduduk desa tidak sebaik lisan mereka yang sering membicarakan kebaikan Kamto. Hidup sebatang kara setelah istrinya meninggal belasan tahun lalu, anak semata wayangnya merantau entah kemana tanpa pernah kembali. Di usia senjanya, Kamto menjalani hidup penuh keterbatasan, namun ia tak pernah mengeluh. Warga desa justru sering mencemoohnya. Mereka menganggap Kamto sebagai orang tua gila yang tak tahu malu, karena masih memulung di usia senja. Percuma hidup lama kalau cuma jadi pemulung, ejek salah satu warga. Kasihan, tua-tua masih berkeliaran cari sampah, tambah yang lain sambil tertawa. Namun, Kamto tak pernah marah. Ia hanya tersenyum tipis dan terus berjalan. Hatinya pun selalu berkata, bahwa rezeki sudah ada yang mengatur, asalkan ia tetap berusaha dan tidak mengambil hak orang lain. Meskipun kadang hatinya perih, Kamto selalu berdoa agar suatu saat Tuhan membalas semua hinaan dengan kebahagiaan. Hanya sedikit orang yang tahu, di balik tubuh renta dan pakaian compang-campingnya, Kamto memiliki hati seluas samudra. Ia tak pernah membenci orang yang mencemoohnya. Bahkan, jika mendapat sedikit rezeki lebih, ia selalu menyisihkan untuk membeli makanan bagi anak-anak yatim atau memberi makan kucing liar. Namun kehidupan Kamto terus berjalan tanpa ada yang peduli. Gubuk reot tempat tinggalnya semakin lapuk dan perutnya sering kosong tanpa ada yang tahu. Hingga pada suatu malam, takdir mulai menuliskan kisah baru bagi kakek tua itu. Malam itu, langit tampak gelap, angin berhembus pelan membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Kamto baru saja selesai memulung di sekitar desa. Ia berjalan perlahan di tepi sungai kecil yang terletak di pinggiran desa, berharap menemukan botol plastik atau barang bekas yang tersangkut di semak-semak. Saat langkah kakinya semakin mendekat ke pinggir sungai, telinganya menangkap suara lirih tangisan bayi. Kamto menghentikan langkahnya. Matanya menajam mencoba memastikan suara yang didengarnya bukan hanya imajinasi. Tangisan itu semakin jelas, seolah memanggilnya. Dengan penuh rasa penasaran, Kamto mendekati semak-semak yang rimbun di tepi sungai. Tiba-tiba, matanya terbelalak. Di balik semak ia menemukan seorang bayi mungil terbungkus selendang hijau kebiruan. Wajah bayi itu begitu bersih dan bercahaya, seolah tak tersentuh debu jalanan. Kamto terpaku sejenak, hatinya bergetar. Astagfirullah, bayi siapa ini? Gumamnya lirih. Bayi itu menatap Kamto dengan mata bulat bening seolah mengenal sosok kakek tua itu. Kamto merasa ada sesuatu yang aneh. Namun entah mengapa hatinya terasa hangat. Perlahan, ia membungkuk dan mengangkat bayi tersebut dalam pelukannya. Meski hatinya penuh tanda tanya, Kamto tak tega meninggalkan bayi itu. Dengan penuh kasih sayang, ia membungkus tubuh mungil itu dengan sarung lusuh miliknya lalu membawanya pulang ke gubuk reotnya. Sepanjang perjalanan pulang, suara-suara sumbang dari warga desa terus terdengar. Dasar pemulung gila, dapat bayi dari mana lagi? Jangan-jangan bayi itu hasil dosa. Namun Kamto hanya diam. Baginya, bayi itu adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ia tak peduli apa kata orang. Yang penting bayi itu selamat dan tidak terlantar. Setibanya di gubuk, Kamto membuatkan sedikit air hangat untuk membersihkan tubuh bayi itu. Wajahnya penuh kelembutan, seolah sedang membersihkan anak kandungnya sendiri. Di tengah malam yang dingin,
Gubuk reot itu menjadi saksi bagaimana seorang kakek tua pemulung memberikan kasih sayang tanpa pamrih kepada bayi yang tak dikenal. Tanpa disadari, saat bayi itu tertidur dalam pelukannya, cahaya rembulan menyorot lembut ke dalam gubuk. Angin berhembus pelan membawa aroma bunga melati yang tiba-tiba semerbak memenuhi ruangan. Sejak saat itulah kehidupan Kamto mulai berubah, meskipun ia belum menyadarinya. Malam itu menjadi awal perjalanan baru bagi kakek tua pemulung, perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam berlalu perlahan, udara dingin menyelimuti gubuk reot milik Kamto. Bayi mungil itu tertidur pulas dalam dekapan kakek tua yang penuh kasih sayang. Mata Kamto terus menatap wajah bayi itu dengan perasaan haru. Dalam hati kecilnya, ia bertanya-tanya siapa orang tua bayi ini dan mengapa ditinggalkan di tepi sungai yang sepi. Pagi harinya, sinar matahari menerobos celah-celah dinding bambu gubuk. Suara ayam berkokok memecah kesunyian. Kamto perlahan membuka matanya dan tersenyum melihat bayi itu masih tertidur dengan damai. Meski hidup dalam kemiskinan, Kamto merasa ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Entah siapa kamu, nak, tapi mulai hari ini, kamu adalah anugerah dalam hidup kakek. Bisik Kamto sambil mengelus lembut kepala bayi itu. Dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, Kamto merawat bayi kecil itu penuh kasih sayang. Ia mencari daun pisang sebagai alas tidur bayi, memasak bubur nasi seadanya setiap pagi, dan menyelimuti bayi mungil itu dengan sarung lusuh satu-satunya yang dimilikinya. Meski tanpa susu atau popok, Kamto merawatnya seperti cucunya sendiri, dengan sepenuh hati. Namun, kehadiran bayi itu menjadi bahan gunjingan di desa. Warga menuduh Kamto mendapatkan bayi itu dari perbuatan terlarang. Dasar kakek tua gila, dapat bayi dari mana lagi? Bisik seorang wanita pada tetangganya. Siapa yang percaya sama pemulung seperti dia? Jangan-jangan bayi itu anak haram. Tambah yang lain dengan nada sinis. Hinaan demi hinaan terus mengalir. Namun Kamto tak pernah membalasnya. Ia hanya tersenyum sabar, terus merawat bayi itu dengan penuh cinta. Baginya, bayi itu adalah titipan Tuhan yang harus dijaga. Setiap malam, Kamto memeluk bayi itu erat sambil melantunkan doa-doa, walau perutnya sendiri sering kosong. Ia lebih rela memberi makan bayi itu daripada dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu, keajaiban mulai muncul. Setiap kali Kamto memulung bersama bayi itu, hasilnya selalu lebih banyak dari biasanya. Botol plastik, besi tua, dan barang bekas seolah datang menghampirinya tanpa susah payah. Namun Kamto hanya berpikir bahwa Tuhan sedang memberinya rejeki karena telah menolong makhluk tak berdaya. Takdir mulai menulis kisah baru bagi kakek tua pemulung itu. Malam itu, angin berhembus lembut menembus celah-celah dinding gubuk reot. Bayi mungil itu tertidur pulas dalam pelukan penuh kasih sang kakek. Kamto pun mulai terlelap. Namun dalam mimpinya ia berdiri di tepi pantai dengan pasir putih bersih. Ombak bergulung pelan, aroma bunga melati memenuhi udara. Di kejauhan, seorang wanita cantik berbalut kebaya hijau berdiri anggun di atas batu karang. Kamto, jagalah bayi itu dengan sepenuh hati. Ia adalah titipan yang akan membawa keberkahan dalam hidupmu. Suara wanita itu lembut namun penuh wibawa. Kamto tertegun. Siapa? Siapa kamu, Nyi? Tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu tersenyum lembut. Akulah Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Bayi itu adalah anak asuhanku yang kuturunkan ke dunia untuk menguji kebaikan hati manusia. Kau telah dipilih karena hatimu yang tulus. Jangan takut, Kamto. Selama kau merawat bayi itu dengan ikhlas, rejeki akan selalu mengikuti langkahmu. Kamto terbangun dengan napas terengah-engah, keringat dingin membasahi dahinya. Ia menoleh ke arah bayi yang masih tertidur pulas. Ya Allah, benarkah mimpi itu? Gumamnya lirih sambil menatap bayi tersebut. Sejak malam itu, keyakinan Kamto makin teguh. Bayi itu bukanlah bayi biasa. Ia merawatnya dengan kasih sayang yang tulus seolah darah dagingnya sendiri. Setiap hendak memulung, Kamto selalu membacakan doa sambil memeluk bayi itu. Aneh tapi nyata, setiap langkahnya membawa berkah. Warga desa yang dulu mencemoohnya mulai segan dan hormat. Namun Kamto tetap rendah hati, tak pernah membalas hinaan dengan amarah.
Mimpi itu tetap menjadi rahasia yang ia simpan sendiri. Percaya bahwa semua ini adalah ujian dari Tuhan untuk mengukur ketulusan hatinya. Hari demi hari, bayi itu tumbuh sehat dan cerdas. Senyumnya seolah memancarkan cahaya yang menyelimuti tubuh mungilnya. Tak ada yang tahu bahwa bayi itu adalah titipan dunia gaib, pembawa berkah bagi siapapun yang merawatnya dengan hati tulus. Suatu hari, kehidupan Kamto yang dulu penuh kemiskinan perlahan berubah menjadi lautan rejeki yang tak pernah ia bayangkan. Pagi itu, seperti biasa, Kamto pergi memulung. Bayi mungil yang diberinya nama Raka digendong erat di dadanya dengan kain lusuh. Meski usia kakek itu semakin tua, semangatnya berlipat ganda sejak kehadiran Raka. Tanpa sadar, setiap langkahnya kini dipenuhi keberkahan yang luar biasa. Suatu hari, saat menyusuri tepian sungai, Kamto menemukan sebuah kantong plastik besar penuh botol-botol bekas. Senyum bahagia mengembang di wajahnya. Alhamdulillah, rezeki untuk beli bubur buat Raka, ujarnya lembut sambil mengelus kepala bayi kecil di pelukannya. Namun keajaiban sesungguhnya mulai terungkap saat Kamto membuka kantong itu. Di sela botol-botol bekas, ia menemukan beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah. Terkejut, matanya berkaca-kaca. Ya Allah, dari mana ini? Gumamnya penuh syukur. Tanpa ragu, Kamto segera mengembalikan uang itu ke kantong, berniat menyerahkannya kepada pemiliknya yang mungkin kehilangan. Meski bertanya ke banyak warga desa, tak ada satupun yang mengaku kehilangan. Ambil saja, mungkin itu rezeki dari pesugihanmu, ejek seorang warga dengan nada sinis. Kamto hanya tersenyum dan menjawab, rezeki datang dari Allah, nak, bukan dari jalan sesat. Sejak saat itu, setiap kali Kamto memulung bersama Raka, hasilnya selalu berlipat. Tak jarang ia menemukan barang-barang antik yang memiliki harga jual tinggi. Meski rezeki berlimpah, Kamto tetap rendah hati dan hanya memakai uang itu untuk kebutuhan Raka. Hari demi hari, kehidupan Kamto perlahan berubah. Gubuk reot yang dulu hampir roboh mulai diperbaiki. Makanan sederhana yang dahulu hanya nasi dan garam kini berganti bubur hangat lengkap dengan lauk. Namun, keajaiban itu tetap Kamto simpan rapat sebagai amanah dari Tuhan dan titipan bayi yang ia jaga penuh kasih. Suatu malam, angin berhembus membawa aroma melati yang harum. Dalam tidurnya, Kamto bermimpi bertemu seorang wanita cantik berbalut kebaya hijau. Teruslah rawat Raka dengan kasih sayang. Jangan pernah sakiti dia, karena kelak ia akan membawa kebahagiaan yang lebih besar dari yang kau bayangkan, bisik wanita itu lembut. Kamto terbangun dengan dada berdebar. Ia yakin Raka adalah titipan dari alam gaib yang membawa keberkahan dalam hidupnya. Namun ia memilih merahasiakan mimpi dan keajaiban itu, percaya bahwa semuanya adalah rahasia Tuhan. Kabar tentang perubahan hidup Kamto mulai menyebar. Gubuknya yang dulu reot kini jauh lebih layak. Makanan yang dulu sederhana kini lebih bergizi. Namun keberkahan yang ia terima memancing iri hati warga desa. Fitnah mulai bertebaran, kakek itu pelihara tuyul, bisik beberapa orang. Bayi itu anak jin, buktinya rezeki Kamto melimpah sejak kehadirannya, tambah yang lain. Fitnah itu makin menjadi. Suatu pagi, saat Kamto memulung di sungai, beberapa warga menggeruduk gubuknya. Mereka menuduh Kamto memelihara bayi jin dan melakukan pesugihan. Keluar, Kamto! Jangan bawa petaka ke desa ini! Teriak seorang pria dengan amarah. Kamto keluar dengan tubuh gemetar, masih menggendong Raka. Astagfirullah, apa salah saya, nak? Tanyanya lirih. Salahmu karena memelihara bayi bukan manusia. Kami tahu kau pesugihan, bentak pria itu. Namun tiba-tiba angin kencang berhembus, membawa aroma melati semerbak. Bayi Raka yang tidur terbangun dan tersenyum. Tubuhnya diselimuti cahaya putih samar. Warga yang melihatnya ketakutan, sebagian lari tunggang langgang, sisanya terdiam pucak. Kamto tetap tenang, memeluk Raka erat sambil berdoa, "Ya Allah, lindungilah anak ini dari fitnah dan kejahatan manusia." Meski dicemooh dan difitnah, Kamto sabar, yakin setiap cobaan adalah ujian dari Tuhan. Baginya, Raka adalah amanah yang harus dijaga, walau dunia menentangnya. Waktu berlalu,
Dan fitnah makin menyebar hingga suatu hari kepala desa memanggil Kamto ke balai desa untuk dimintai keterangan. Dengan langkah mantap, Kamto datang membawa Raka dalam gendongan. Warga desa berkumpul menunggu penjelasan. Namun sebelum Kamto bicara, seorang wanita tua berbalut hijau muncul dari arah sungai. Wajahnya anggun, aroma melati mengelilinginya. Semua terdiam. Kepala desa yang semula ingin menuduh Kamto tiba-tiba gemetar ketakutan. Biarkan Kamto merawat bayi itu. Ia manusia pilihan, ditugaskan menjaga titipan dari alam gaib, ujar wanita itu dengan suara lembut penuh wibawa. Setelah itu, wanita itu perlahan menghilang ditiup angin. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menuduh Kamto. Warga mulai menyadari bahwa Kamto bukan orang biasa. Namun meski fitnah lenyap, Kamto tetap rendah hati, merawat Raka dengan kasih tanpa mengharap balas. Keberkahan terus mengalir dalam hidup Kamto, buah dari ketulusan hati seorang kakek pemulung yang terpilih menjaga titipan dari alam gaib. Hari demi hari, kehidupan Kamto mulai berubah. Warga desa yang dulu mencemoohnya kini mulai diam dan perlahan menghormatinya. Namun, meskipun rezekinya semakin melimpah, Kamto tetap menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan. Setiap pagi, ia masih mendorong gerobak tua dan menggendong Raka di dadanya, menyusuri jalanan mencari barang bekas. Tak ada rasa malu atau gengsi dalam dirinya, sebab bagi Kamto, pekerjaan sebagai pemulung adalah jalan hidup yang telah Allah berikan. Suatu pagi, saat mengais di tempat pembuangan sampah, Kamto menemukan sebuah peti kecil berkarat. Dengan hati-hati ia membukanya, dan betapa terkejutnya ia saat melihat isi dalam peti itu, emas batangan dan tumpukan uang yang dibungkus kain putih. Innalillahi, dari mana ini? Gumamnya dengan tangan gemetar. Meski hatinya bergetar melihat harta tersebut, Kamto tidak langsung membawanya pulang. Ia bertanya kepada warga desa, apakah ada yang kehilangan harta berharga itu, tapi tak seorang pun mengaku. Beberapa warga mengejek, pasti itu hasil pesugihanmu. Namun Kamto hanya tersenyum dan berkata, rezeki datang dari Allah, nak, bukan dari jalan sesat. Dengan hati-hati ia membawa peti itu pulang dan menyimpannya di sudut kamar tanpa diketahui siapapun. Sejak saat itu, kehidupan Kamto berubah drastis. Setiap barang yang ia temukan memiliki nilai jual tinggi, bahkan para kolektor kaya datang ke rumahnya untuk membeli barang antik yang ia temukan. Namun Kamto tetap rendah hati, tidak tamak dengan harta. Sebagian besar uangnya ia sedekahkan kepada anak yatim dan warga miskin di desa. Kabar keajaiban Kamto sampai ke telinga kepala desa. Alih-alih menuduhnya melakukan pesugihan, tapi kepala desa justru diam-diam datang untuk meminta nasihat. Apa rahasia di balik semua keberkahan ini? Tanya kepala desa dengan rasa penasaran. Kamto hanya tersenyum dan menjawab, tidak ada rahasia, nak. Semua ini datang dari Allah. Dengan kesabaran dan ketulusan, rezeki akan datang tanpa diduga. Kamto tak pernah menceritakan tentang mimpinya atau sosok wanita berbaju hijau yang sering mengunjunginya dalam tidur. Baginya, itu adalah rahasia yang hanya Tuhan yang tahu. Suatu malam, wanita berbaju hijau itu kembali hadir dalam mimpinya. Waktunya hampir tiba. Raka akan membawa keberkahan yang lebih besar. Teruslah menjaga dia dengan kasih sayang, bisiknya lembut. Kamto terbangun dengan air mata mengalir, yakin bahwa bayi yang ia rawat bukan bayi biasa, melainkan titipan dunia gaib yang akan membawa berkah bagi siapa saja yang merawatnya dengan tulus. Hari yang dinanti pun datang. Suatu pagi, saat Kamto duduk di depan gubuknya sambil menggendong Raka, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Seorang pria berpakaian rapi turun, Pak Mustafa, pengusaha besar dari kota. Mendengar kabar barang antik yang sering ditemukan Kamto, ia datang untuk membeli. Apakah benar Anda punya barang antik? Tanya Pak Mustafa ramah. Kamto mengangguk dan menunjukkan koleksi barang antiknya. Pak Mustafa terkejut mengetahui nilainya yang tinggi di pasar internasional. Saya ingin membeli semuanya dengan harga tinggi, katanya sambil menyerahkan cek besar. Namun Kamto hanya menerima sebagian kecil uang itu. Ambil secukupnya saja. Nah, sisanya lebih baik disalurkan untuk yang membutuhkan, katanya lembut. Pak Mustafa tertegun oleh ketulusan hati Kamto yang sederhana.
Sejak itu, nama Kamto dikenal di desa bukan hanya sebagai orang kaya, tapi juga dermawan. Gubuk reotnya berubah menjadi rumah sederhana yang layak huni. Meski begitu, Kamto tetap hidup sederhana. Setiap pagi ia masih pergi memulung sambil menggendong Raka. Tak pernah malu dengan pekerjaannya. Di balik semua keberkahan itu, hanya Kamto yang tahu rahasia sebenarnya. Bayi kecil yang ia rawat dengan kasih sayang. Raka tumbuh menjadi anak sehat dan cerdas. Setiap kali tersenyum, aroma melati menyelimuti udara. Warga desa yang dulu mencemooh kini percaya bahwa Raka adalah titipan dari alam gaib. Namun Kamto tak pernah tergoda menyalahgunakan rezeki itu. Baginya, kekayaan hanyalah amanah yang harus dipakai untuk kebaikan. Hingga pada suatu malam, wanita berbaju hijau kembali muncul dalam mimpi Kamto. Dengan suara lembut ia berbisik, "Waktumu telah tiba. Raka akan menjadi anak yang membawa keberkahan bagi seluruh dunia. Teruslah jaga dia dengan penuh kasih sayang." Kamto terbangun dengan air mata yang mengalir deras di pipinya. Ia semakin yakin bahwa bayi kecil yang dirawatnya bukanlah bayi biasa, melainkan anak asuh dari Nyi Roro Kidul, titipan dari alam gaib yang membawa berkah bagi siapa saja yang merawatnya dengan tulus. Sejak saat itu, kehidupan Kamto dipenuhi oleh keberkahan yang berlimpah. Namun ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tak pernah melupakan asal-usulnya. Hingga akhir hayatnya, Kamto dikenal sebagai kakek tua pemulung yang menemukan bayi asuh Nyi Roro Kidul. Bayi yang membawa keberkahan bagi siapa saja yang merawatnya dengan hati yang tulus. Legenda tentang kakek Kamto dan bayi Raka pun terus dikenang oleh seluruh warga desa sebagai bukti bahwa ketulusan hati mampu mengalahkan segala fitnah dan menghadirkan keberkahan yang tak terduga. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini. Agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.